Teman-teman, tanpa kita sadari, era film bisu yang sebenarnya sudah berakhir sesaat sebelum Perang Dunia Kedua kembali ditampilkan di dalam sidang perdana atau sidang di awal-awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana sidang-sidang tersebut adalah sidang yang menghasilkan saksi yang menghadirkan saksi-saksi kunci. Salah satunya saksi-saksi yang langsung terlihat di CCTV tersebut. Tapi sidang tersebut dilakukan langsung tanpa suara. Ini layaknya film Charlie Chaplin yang top dulu setelah Perang Dunia Pertama hingga sekitar 10 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Dan ini kembali di dalam sidang Ferdy Sambo. Saksi Susi, Farhan, Romer, Prayogi, Daden, Odir, tidak ada suaranya. Walaupun sidang tersebut live, ini yang saya katakan era film bisu kembali beredar di zaman abad modern ini. Apakah memang ini akan dijadikan trending topik? Untuk selanjutnya, kita harus belajar mimik wajah dan gerakan bibir. Dan lucunya lagi, media-media setelah menyiarkan sidang Charlie Chaplin ini, selanjutnya tidak menyiarkan kembali sidang tundanya. Katanya takut soal bocor. Memangnya ini ujian si pemaru, ujian perintis? Tidak. Kalau takut bocor, yang ya 2-3 hari kemudian sidang tundanya disiarkan. Dalam arti full dengan suara, bukan video bisu, bukan video Charlie Chaplin. Tapi ini tidak, media pun sebetulnya seperti kooperatif untuk memotong bagian-bagian tertentu saja di dalam sidang tersebut yang tidak menyangkut peranan saksi-saksi dalam CCTV tersebut. Misalnya contohnya azan Romer, kalau kita mencari di googling kesaksian azan Romer yang ada suaranya itu tertentu saja, khususnya yang menyangkut sarung tangan Ferdy Sambo. Kemudian azan Romer mau menembak Sambo. Kemudian azan Romer mengatakan Yosua mau menembak foto Ferdy Sambo. Yosua katanya ke diskotik. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, melewati jenazah Yosua. Namun sedikit sekali keterangan Romer yang menyangkut peristiwa tersebut ditanyakan hakim maupun jaksa, karena memang media tidak mengekspos itu, tidak mengekspos isi CCTV tersebut. Hampir tidak ada keterangan mereka yang berkaitan dengan isi CCTV tersebut disiarkan oleh media dalam bentuk video, walaupun video potongan-potongan. Ini jadi pikiran saya selama 2 hari ini. Kenapa sidang itu katanya takut bocor antara peserta satu dengan peserta lainnya? Ini seperti ujian masuk calon pegawai negeri sipil. Akan tetapi siaran tundanya tidak dilakukan oleh media. Betapa hebatnya sidang Sambo ini. Uang beredar cukup banyak. Jadi teman-teman, kita tidak perlu lagi membayangkan apakah CCTV ini akan disiarkan oleh media selanjutnya. Karena sebetulnya saya pun mendapat CCTV ini dari Kompas TV Aceh. Terselip-selip dan setengah mati kita untuk mencarinya, sebab semuanya sampai potongan-potongan. Dari CCTV yang kata Kapolri durasinya sekitar 2 jam, namun di sidang ditampilkan hanya 11 menit. 11 menit kepotong 1 menit oleh wartawan, yaitu nobar CCTV tapi melihat wajah hakim, wajah ahli digital forensik, wajah jaksa penuntut umum, padahal nobar. Ngeri nggak? Misalnya kita menonton live sepak bola Piala Dunia sedang berlangsung live-nya, tiba-tiba kita disuguhi wajah komentatornya, ya kita mangkel toh. Jadi inilah sidang ini memang penuh dengan tutup menutupi.
Kalau Anda bertanya kenapa Pak tidak di-share, sudah. YouTuber tersebut sudah mengetahui, termasuk Kamarudin Simanjuntak. Beliau saja mengatakan di berita satu, belum mengungkapkan karena luruskan, sudah diserang habis-habisan oleh wawancaranya dari berita satu tersebut. Sehingga yang terjadi kan seperti debat usir. Inilah, ini sudah dikondisikan, ini mafia bos, tidak terkait dengan pemerintah, tidak terkait dengan oposisi. Ini mafia uang ini. Saya kalau misalnya mengkritik Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi, itu cuma di penjara, dapat nama toh, terkenal. Tapi kalau menyangkut ini, bukan di penjara, game over. Anda akan dibunuh. Karena ini mafia besar, lintas negara. Dan orang ini, kelompok-kelompok ini sebetulnya sudah tradisi sejak zaman Belanda dulu. Bukan baru sekarang, sejak zaman Belanda. Mereka lah yang menguasai kejahatan di Indonesia ini. Dan pusat mereka bukan di Indonesia. Saya tahu persis karena saya mengenal sebagian dari orang-orang yang terlibat tersebut. Jadi wajar saja dari awal sidang ini memang sudah ditentukan skenario-nya, yaitu yang berkaitan dengan seks. Anda bebas mengatakan ini perselingkuhan, ini pelecehan seksual, ini kekerasan seksual antara Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati dan sebagainya. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan Anda singgung tentang judi online. Anda akan dapat masalah besar. Itu makanya tidak ada YouTuber yang berani mengangkat konten luruskan YouTuber besar tersebut. Mereka hanya mau mengangkat tentang isu pelecehan seksual, kekerasan seksual, atau counter kekerasan seksual, counter isu pelecehan seksual, atau counter isu perselingkuhan. Itu saja bolak-balik. Tidak ada yang berani mengangkat judi online, tidak ada yang berani mengangkat CCTV tersebut. Inilah fakta yang sebenarnya sedang terjadi sekarang.